Adolescence adalah mini serial terbaru Netflix. Film ini menggambarkan bagaimana seorang remaja bernama Jamie Miller terjebak dalam dunia online yang berbahaya, hingga akhirnya dituduh melakukan sesuatu yang sangat serius, yaitu pembunuhan. Tapi bukan cuma cerita seru yang akan kita bahas. Dari sudut pandang psikologi, kita akan melihat bagaimana lingkungan online bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja dan apa yang perlu dilakukan orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Dan tentunya kita akan mengaitkannya dengan sudut pandang iman atau kekristenan. Dalam film Adolescence, Jamie adalah seorang anak berusia 13 tahun yang sering merasa kesepian. Ia mengalami kesulitan di sekolah, tidak punya banyak teman, dan sering dibully secara online. Karena merasa terasing, Jamie mulai bergabung dengan forum online yang ternyata berisi komunitas incel, yaitu kelompok penuh kebencian terhadap perempuan dan mempromosikan kekerasan. Sayangnya, Jamie semakin terpengaruh oleh komunitas ini. Dia mulai menginternalisasi pesan-pesan negatif dari forum tersebut. Ini menjadi titik awal di mana dia kehilangan rasa percaya diri dan rasa harga dirinya. Film ini membuka mata kita tentang tantangan besar yang dihadapi remaja di era digital, terutama dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah cyberbullying. Jamie mengalami tekanan besar dari interaksi online, termasuk ejekan dan perundungan di media sosial. Cyberbullying bisa lebih berbahaya dibanding bullying langsung, karena terjadi 24 jam per 7 hari dan sulit untuk dihindari. Apa dampaknya? Anak bisa mengalami kecemasan, depresi, bahkan kehilangan rasa percaya diri hingga bertindak impulsif seperti yang terjadi dalam film ini. Tantangan lainnya yaitu toxic community atau komunitas beracun. Film ini menyoroti bagaimana budaya online yang beracun termasuk budaya incel bisa mempengaruhi pola pikir remaja. Ketika anak merasa tidak diterima di lingkungan nyata, mereka cenderung mencari tempat di dunia maya. Sayangnya, jika mereka masuk ke komunitas yang penuh kebencian dan misinformasi, itu bisa mengubah cara mereka memandang diri sendiri dan juga orang lain. Dan tantangan yang ketiga adalah kita melihat bahwa menjadi orang tua di era digital itu sulit. Orang tua Jamie dalam film ini sebenarnya termasuk cukup peduli dan berusaha memahami anak mereka. Tetapi tetap saja ada celah yang membuat mereka seperti kecolongan. Ini menunjukkan bahwa orang tua yang baik pun bisa kewalahan menghadapi cepatnya perkembangan teknologi yang mengubah budaya anak-anak. Karena itu, orang tua zaman sekarang perlu lebih waspada dan update dengan apa yang sedang terjadi di dunia maya. Dari analisis film Adolescence ini ada 3 hal utama yang perlu dilakukan orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari dampak negatif dunia maya. Yang pertama adalah kedekatan emosional dan komunikasi terbuka. Meskipun orang tua Jamie tergambar sebagai orang tua yang cukup peduli, tetap saja ada celah yang membuat mereka merasa gagal memahami tekanan yang dialami oleh anaknya. Ini menjadi pengingat bagi setiap orang tua Kristen, bahwa memuridkan anak tidak hanya soal mengajarkan nilai, tetapi juga hadir secara aktif dan peka terhadap dunia batin atau emosional anak. Khususnya sebagai orang tua Kristen, kita juga berperan sebagai gembala jiwa bagi anak-anak, di mana mereka bisa merasa diterima dan didengarkan oleh orang tuanya. Hal ini akan menolong mereka untuk lebih terbuka dengan apa yang mereka alami di dunia nyata maupun dunia maya. Untuk itu, kita perlu jadi tempat yang aman bagi anak untuk berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Peran yang kedua adalah batasi dan awasi penggunaan gadget dengan bijak. Buatlah kesepakatan waktu layar atau screen time agar anak tidak terlalu lama terpapar dunia maya, khususnya mereka yang masih anak-anak SD. Gunakan fitur parental control dan pastikan anak mengakses konten sesuai dengan usia mereka. Dan juga ajak anak melakukan aktivitas offline bersama dengan keluarga agar mereka tidak terlalu bergantung pada dunia digital. Dan peran ketiga yang juga penting untuk orang tua berikan itu adalah ajarkan critical thinking dan juga kesadaran digital.
Budaya digital bisa menjadi alat yang baik, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk pengaruh dunia yang menyesatkan, di mana Roma 12 ayat 2 juga sudah menyatakan akan hal tersebut. Dunia maya penuh dengan informasi yang belum tentu benar. Untuk itu, kita perlu mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis sebelum mempercayai atau membagikan sesuatu. Oleh karena itu, sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk waspada, menguji segala sesuatu, dan memegang yang baik. Hal tersebut diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dan tentunya penting untuk kita mengajarkan anak berpikir secara kritis. Misalnya kita mendiskusikan dampak dari komunitas online yang beracun dan bagaimana mengenali tanda-tanda cyberbullying. Kita juga perlu memberi pemahaman bahwa dunia maya bukan tempat pelarian, melainkan alat yang harus digunakan dengan bijak. Pada akhirnya, film ini bisa menjadi bahan refleksi yang kuat bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang tua dan juga komunitas Kristen membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tapi juga kokoh dalam identitas dan iman di dalam Kristus. Jika video ini bermanfaat, silakan di-like dan juga di-share, dan juga silakan subscribe untuk mengikuti video-video dengan topik-topik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.